kemudian di sini ada tabung apar yang isinya adalah sabun. Ya, di sini tertuliskannya foam. Kemudian ada tabung apar, isinya adalah CO2 atau karbon dioksida. Ya, kemudian di sini juga ada apar yang isinya adalah air ya atau water. Nah, jadi setiap jenis ya isinya apar itu akan berbeda tabung. Ya, jadi nanti ketika Anda melakukan penanganan kebakaran ya, ini harus dilihat dulu ya tabelnya. Misalnya Anda kalau ingin menggunakan apar jenisnya sabun ya Anda bisa mengambil apar yang untuk foam ya, bukan jenis yang lainnya. Jadinya nanti harus dilihat dulu di masing-masing label di tabung apar. Ini ya. Nah, ini untuk kebakaran kelas A. Ya, kebakaran kelas A ini diakibatkan oleh bahan-bahan apa saja? Ya, jadi untuk kebakaran kelas A ini disebabkan oleh bahan-bahan padat non logam, contohnya kertas, ya. Kemudian contohnya plastik, kain, kayu, karet, ya. Ini bahan-bahan non logam. Nah, ketika terjadi kebakaran ya untuk di jenis atau golongan kelas A, jenis apa yang cocok untuk digunakan ya untuk memadamkan api yang disebabkan oleh bahan-bahan padat non logam ya. Ternyata di sini bisa kita gunakan apa jenis cairan water ya, apa jenis busa atau foam dan apa jenis dry powder ya. Ini serbuk ya, serbuk bahan kimia. Nah, ini kita bisa gunakan untuk memadamkan kebakaran untuk di golongan kelas A ya. Jadi ini saya ulangi lagi. Ini tadi ya untuk golongan kelas A bisa kita gunakan jenis aparnya adalah powder, foam, dan water ya. Jadi ada tiga jenis cairan yang bisa digunakan untuk kebakaran kelas A. Untuk kebakaran kelas B ya, ini lebih banyak disebabkan karena bahan-bahan cair yang mudah terbakar, misalnya minyak ya, itu ada bensin, solar, kemudian ada alkohol, cat, metanol ya. Ini penyebab kebakaran jenis kelas B atau golongan kelas B ya. Nah, jenis apa yang cocok untuk bisa memadamkan ya kebakaran yang disebabkan oleh kebakaran kelas B? Di sini ada apar jenis karbon dioksida atau CO2 ya. Kemudian ada apar jenis busa atau foam dan apar jenis dry powder ya atau bahan-bahan kimia. Jadi masing-masing jenis apar itu digunakannya ya dalam keadaan tertentu, tidak bisa disamakan, tidak bisa kita misalnya kalau ada kebakaran disebabkan oleh minyak kemudian kita ambil aja misalnya jenis aparnya misalnya air water, itu nggak bisa ya. Jadi bisa kita padamkan apinya ya untuk jenis-jenis bahan cair itu gunakan apar jenis ini ya, apar juga apar foam ya atau jenis apar grinder. Kemudian di kebakaran kelas C ya ini penyebabnya adalah karena instalasi listrik yang bertegangan ya, misalnya ada konslet ya, konslet kemudian terjadi kebakaran. Nah, kita masukkan ke dalam jenis atau golongan kelas C ya. Untuk apar yang bisa digunakan untuk memadamkan ya kebakaran kelas C itu adalah jenis apar CO2 ya, atau jenis apar yang memang cocok untuk digunakan memadamkan penyebab ya terjadi kebakaran. Nah, ini kita bisa gunakan jenis apar CO2 ataupun dry powder. Kemudian ada kebakaran kelas D ya, kebakaran kelas D ini mudah terbakar ya. Jadi contohnya seperti sodium, magnesium, aluminium ataupun potasium ya. Jadi ini bahan-bahan logam seperti ini mudah terbakar dan kita bisa memadamkan api ya. Ini menggunakan apar khusus ya, apar khusus yang memang
tidak bisa kita gunakan hanya menggunakan apa namanya jenis apar misalnya CO2, nggak bisa ya. Jadi ada apar-apar khusus yang memang bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran karena penyebabnya adalah bahan ya. Kemudian ada jenis dan fungsi apar ya. Tadi kita sudah mempelajari ya apa namanya untuk kelas kebakaran sendiri itu digolongkan menjadi 4 ya. Kemudian penggunaan apar ini juga kita ya, jenis apar juga kita golongkan menjadi 4 juga ya. Ini yang pertama adalah alat pemadam api ringan air atau water ya. Jadi apar yang berisi air ya ini merupakan jenis apar yang paling ekonomis ya, yang paling mudah didapatkan ya, harganya juga terjangkau ya, dan memang sangat cocok untuk memadamkan api yang tadi ya disebabkan oleh bahan padat non smoker. Contohnya kertas, kain, karet termasuk di dalam jenis atau golongan kebakaran kelas A. Ya. Nah, untuk apar jenis air atau water itu tidak bisa ya kita gunakan ya untuk kebakaran kelas C ya. Karena apa? Karena kalau kita gunakan untuk kebakaran kelas C ya, itu atau golongan kelas C ya, di sini akan berbahaya ya jika digunakan ya, karena kebakaran kelas C sendiri itu penyebabnya karena instalasi listrik yang bertegangan. Jadi tidak cocok, tidak aman jika kita gunakan apar jenis air ya. Jadi kita lebih cocok kita gunakan tadi aparnya jenis apa yang untuk kebakaran kelas C. Jenis aparnya apa saja? Ini ya, ada apar karbon dioksida dan apar gas kelas C. Jangan kita gunakan apar selain CO2 maupun dry powder ya, itu tidak sesuai ya, tidak dianjurkan ya untuk penanganannya. Kemudian yang kedua ada alat pemadam api ringan ya, jenisnya ini busa atau foam ya. Jadi untuk apar jenis busa ini ya, ini ketika disembur ya, ini akan keluar, akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak bisa masuk untuk proses kebakaran ya. Jadi memang untuk apar-apar jenis busa ini ya sangat tepat ya jika memang penyebab kebakarannya itu karena bahan-bahan padat non logam ya, sama halnya dengan tadi untuk apar jenis water atau air ya. Kenapa? Karena busa dari apa namanya jenis apar foam ini ya, ini ketika disembur keluar itu akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak bisa masuk untuk proses kebakaran. Jadi tidak akan menambah ya kebakaran itu melahap ke lokasi yang lain ya, karena dengan kita menyemburkan ya, bila kita menyemprotkan ya jenis busa itu ternyata akan menutupi bahan yang terbakar. Jadi untuk mengurangi kebakarannya itu tidak sampai meluas ya, gunanya digunakan alat pemadam api ringan jenis foam. Nah kemudian di sini ya selain untuk kebakaran kelas A cocok untuk digunakan jenis apar busa atau foam, ini juga sangat baik juga digunakan untuk kebakaran jenis B ya. Jadi untuk kebakaran jenis B dan jenis A kelas A ini bisa kita gunakan apar busa atau foam ya. Untuk kelas B sendiri ya, atau golongan B, kebakaran golongan B ini memang disebabkan karena bahan-bahan cair ya, tadi contohnya misalnya minyak, alkohol ya, oli ya, ini bisa kita padamkan dengan menggunakan apar busa atau foam. Nah di sini gambar ya, contoh gambar apar jenis busa atau foam ya. Di sini ketika disembur, ketika disemprotkan ya, dikeluarkan itu isinya adalah bukan air ya, tetapi isinya adalah sabun ya. Nah isi sabun ini ternyata bisa mengurangi perluasan
api ya untuk meluas ke bagian yang lainnya. Kalau itu memang disebabkan oleh ini ya, oleh apa namanya bahan-bahan padat non logam ataupun bahan-bahan cair. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada alat pemadam api ringan berupa serbuk kimia atau dry chemical powder ya. Nah, jadi untuk apar jenis serbuk kimia atau dry chemical powder ini terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan adanya kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Ya, jadi ini jenis kimianya ini memang aman, bisa digunakan untuk apa namanya kebakaran ya yang memang cocok ya untuk digunakan menggunakan apar jenis serbuk kimia ya. Nah, serbuk kering kimia ini yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga mampu memisahkan oksigen yang merupakan unsur penting terjadinya kebakaran ya. Jadi serbuk kering kimia ini ternyata ya kenapa kok cocok ya untuk apa namanya sebagai alat pemadam kebakaran ya. Nah di sini ternyata bahan-bahan kimia ini ternyata mampu memisahkan antara oksigen ya, oksigen yang memang apa namanya untuk mengurangi ya perluasan dari kebakaran tersebut ya. Jadi ketika kita semprotkan itu ternyata oksigen ya, yang ada di dalam ruangan tersebut itu mampu berkurang sehingga mampu memadamkan api yang ada di ruangan tersebut ya ketika kita menggunakan alat pemadam api ringan jenis dry chemical powder ya. Nah, jadi untuk apar jenis dry chemical powder ya, ini memang kita bisa gunakan ya untuk jenis atau golongan kelas A, kelas B dan kelas C ya. Karena apa? Karena tadi ya ini efektif ya untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran ya, baik itu golongan A, B maupun C. Nah, apar jenis dry chemical powder ini tidak disarankan untuk digunakan di dalam industri ya, karena di sini akan mengotori dan mampu merusak peralatan-peralatan produksi di sekitarnya ya. Jadi biasanya untuk apar dry chemical powder ini memang paling banyak digunakan ya itu disimpan di dalam mobil. Jadi ketika ada mobil ya kemudian terjadi kebakaran, nah ini sangat cocok kita gunakan jenis apar ya, tipenya adalah jenis dry chemical powder ya, bisa kita padamkan apinya ya ketika kita melihat ya ada kebakaran ya, mobil tersebut terbakar, bisa kita gunakan jenis apar tersebut ya. Nah ini gambar ya, gambar jenis dry chemical powder ya, sama halnya dengan tadi ya apar secara umum ya untuk alat-alatnya ya, bagian-bagiannya ya. Di sini ada corong ya, kemudian di sini ada selangnya, kemudian ada tuas ya, ada pegangannya. Nah, di sini ada tabung ya. Kemudian di sini berisi powder ya atau serbuk kering kimia ya, kimia kering ya. Di sini diisikan di sini ya. Kemudian di sini ini adalah cartridge-nya ya. Kemudian di sini ada namanya ya, ini juga ada untuk pegangan ya, pegangannya. Kemudian di sini juga sama, nanti dibuka dulu kuncinya harus dibuka sebelum digunakan ya. Kemudian kita baru bisa menggunakan setelah kunci itu terbuka. Kemudian ini contohnya juga ya, dry chemical powder. Kemudian di sini ada alat pemadam api ringan ya, jenisnya atau golongannya karbon dioksida atau CO2. Ya, jadi apar jenis karbon dioksida di sini adalah jenis apar yang memang menggunakan bahan-bahan karbon dioksida ya sebagai bahan pemadamnya. Nah, untuk apar jenis karbon dioksida ini memang sangat cocok ya untuk kita gunakan di kebakaran jenis golongan kelas B ya, dan golongan kelas C. Ya, untuk golongan kelas B sendiri tadi berisi adalah bahan-bahan cair ya. Contohnya tadi ada minyak, oli, ya, alkohol, ya.
Kemudian untuk di kelas C sendiri ini karena adanya tegangan listrik ya, karena adanya tegangan listrik yang tinggi terjadi konslet, jadi kita bisa gunakan untuk pemadam api kebakarannya jenisnya adalah CO2 atau karbon dioksida. Nah ini apar jenis karbon dioksida atau CO2 ini memang berfungsi untuk mengikat oksigen ya dan mengisolasi. Jadi gunanya agar oksigen itu tidak tambah memperluas api ya, kobaran api sampai ke bagian ruangan lain ya. Ini gunanya CO2 sendiri ya dalam penggunaan apar ya. Karena CO2 di sini memiliki massa yang lebih berat dari oksigen ya. Jadi lebih istilahnya itu kalau kita lihat ya di sini memang massanya isinya itu memang lebih tinggi ya CO2 dibandingkan dengan oksigen, sehingga memang mudah sekali ketika terjadi adanya kebakaran karena tegangan listrik ya, ini bisa kita gunakan untuk karbon dioksida. Selain itu karbon dioksida memang juga memiliki suhu yang cukup dingin ya, sehingga bisa memadamkan api dengan cara menggunakan sumber panas pada titik api. Nah, apar jenis ini memang tidak disarankan atau tidak digunakan untuk area-area di ruangan tertutup ataupun area akomodasi ya. Di sini karena gas yang digunakan dalam keadaan yang mematikan ya. Jadi kalau misalnya nanti kebakaran ya konslet ya, kemudian itu ruangannya tertutup ya, sebaiknya kita jangan langsung mengambil jenis aparnya CO2 ya, karena ternyata apar jenis CO2 ini kurang baik ya, kurang baik digunakan jika berada di ruangan tertutup ya. Nanti kita bisa menggunakan aparnya jenis ini ya. Nah, jadi nanti bisa dilihat lagi ya kondisinya. Kemudian di sini apar jenis CO2 ya, ini paling cocok digunakan untuk kebakaran pada mesin ya. Jadi karena ada tegangan listrik ya, kemudian terjadi kebakaran ya. Ini bisa kita gunakan untuk jenis apar CO2. Kemudian ini, nah ini ada kode red ya atau kode merah. Nah kode merah di sini kalau Anda melihat ya nanti berada di rumah sakit ya, ada tanda kode merah di sini, ini merupakan kode menunjukkan ya adanya ancaman kebakaran. Jadi ini bukan situasi yang baik, tapi ini harus kita segera ya lakukan pertolongan ya. Nah, di sini kalau muncul ya ada warna seperti ini ya, tulisan kode red ya, kemudian warna merah seperti ini memang harus kita lakukan tindakan secara cepat mungkin ya, karena di sini memungkinkan sekali ya adanya ancaman terjadinya kebakaran ya. Biasanya ini akan muncul ya ketika memang ada kebakaran, baru nanti keluar gambar dan warna seperti ini ya. Nah di sini ada cara-cara ya bagaimana membawa apar yang baik ya. Nah, ini perlu Anda lihat ya, Anda perlu lihat. Nah, jika membawa aparnya seperti ini ya, tinggal dibawa aja menggunakan satu tangan. Ini merupakan cara membawa apar yang keliru ya. Yang benar ini adalah kita bawa ya, nah, kita angkat ya di atas bahu ya. Ini merupakan cara membawa apar yang tepat ya. Kemudian ketika kita mau menyemprotkan ya atau mengeluarkan isi cairan apar, itu tangan kita tidak seperti ini ya, ini terlalu jauh. Jadi yang benar adalah ya tangan kita agak mendekat ya, berada di bagian corong ya. Ini jadi yang benar seperti ini. Kemudian cara menggunakan apar ya, ini yang perlu diperhatikan ya, karena kita tidak terbiasa. Nah nanti jika ada situasi yang memang mengancam ya, nah ini kita bisa gunakan apar dan kita bisa menggunakannya seperti ini. Yang pertama adalah cabutkan kunci pengaman ya, kemudian lepas selang dan arahkan ke ruang kosong. Yang ketiga, coba dulu ya, dicoba dulu sebelum Anda mengeluarkan cairan itu di bagian kebakaran ya. Jadi coba dulu isi apar itu dengan menekan satu
ya, kemudian angkat setinggi pinggang, kemudian arahkan selang ke sumber api, tekan katup, semprotkan ke seluruh sumber api, ya, dan terakhir jika setelah selesai kita bisa hidupkan ampar, ya, jika sudah tidak digunakan lagi, ya, jadi posisinya tidak diberdirikan tapi diposisikan tidur, ya. Nah, ini caranya nih. Jadi ini cabut pen ya, ini pennya kita cabut dulu, ya, cabut pen kunci pengaman kita cabut. Kemudian setelah cabut, ya, kemudian kita lepas selangnya dulu, ya, diangkat, ya, setinggi ini ya pinggang. Kemudian sebelum kita gunakan, kita harus mencoba dulu fungsi ampar, ya. Jadi caranya dengan menekan tadi ya, katup sama katup bagian atas ya, kita tekan. Kemudian ya, setelah kita mencoba, kemudian angkat setinggi pinggang ya, dan diarahkan ke tempat yang terjadi kebakaran, ya, ini caranya.